Selamat malam, sahabat-sahabat ditanya mentor. Selamat malam semuanya. Am, Kembali lagi malam ini giliran saya akan melakukan live bersama seorang yang hebat dari Medan, begitu ya. Luar biasa. Am, Banyak hal yang sudah kita bicarakan di Tanya Mentor ini, dari bisnis, motivasi, eh, baik itu bisnis di masa pandemi atau motivasi bisnis, pengalaman-pengalaman teman-teman dan lain sebagainya. Nah, malam ini kita akan bicara tentang pendidikan anak, begitu ya. Banyak sekali orang tua yang stres yang saya temuin. Mungkin saya juga termasuk salah satu yang cukup stres karena ada beban tambahan yang harus kita lakukan saat anak-anak kita online learning, gitu ya, online studi online begitu. Itu tentu membawa sebuah beban sendiri, membawakan satu tanggung jawab tambahan buat kita semua, teman-teman sekalian. Namun demikian, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Terutama kita melihat di dalam pendidikan ada yang namanya hubungan relasi tripartit, atau suatu hubungan yang kompak yang perlu dibangun antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, hari ini orang tua stres, begitu kan? Karena anak ada di depan mata mereka dan mereka tidak, orang tua bukan merasa sebagai seorang guru untuk bisa mendidik anak-anaknya. Lalu si guru juga berpikir keras untuk bisa mengajar dengan efektif, di mana dia juga punya beban tanggung jawab dan tantangan sendiri, begitu. Tetapi bagaimana dengan anak? Anak juga begitu, anak juga punya stresnya sendiri loh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Nah, tiga hal ini jika bisa dikelola dengan baik akan indah, akan meminimalkan gesekan-gesekan itu. Meskipun saya tahu ada banyak tantangan-tantangannya. Nah, kita akan undang seorang pakar pendidikan, begitu ya, seorang yang berkecimpung lama di dunia pendidikan, yaitu sekaligus pendiri dari Klo Learning Center di Medan, yaitu Miss Ferawati, yang sebentar saya akan mengundang beliau untuk bisa masuk dan bercakap-cakap di sini, begitu ya teman-teman ya. Pak, antara guru, anak, dan orang tua. Wah, asik juga kan, gitu ya. Bagaimana agar tiga pihak ini bisa dikelola dengan baik, begitu. Sambil kita menunggu, nah ini, halo Halo, Bu Vera, halo, selamat selamat malam malam. semuanya. Selamat malam. Gambar Eh, Ibu di tempat suara, saya masih berputar-putar. Nah, ini mulai sedikit bergerak. oh, sudah. Iya, oke. Masih Eh, gambarnya oke, masih freezing. masih Ibu feeling-feeling. iya, masih freezing, cuman gambarnya udah keluar. Ibu bisa Oke, dengar suara saya dengan jelas kah? jelas banget. Oke. Suara Miss Vera juga jelas sekali sih di tempat saya. Begitu, tinggal Ya. gambarnya aja. Oke, teman-teman, suaranya jelas nggak? Kita butuh Jelas. bantuan teman-teman. Atau Terlalu menggema nggak saya? oh iya. Teman-teman, bagaimana suara Miss Vera, jelas nggak ya? Dan suara saya? Saya sempat diajarkan Miss Vera. Miss Vera Ya. bisa tanpa end chat, tanpa end acara ini. Miss Vera seperti mau buka aplikasi yang lain. Seperti buka aplikasi Ah, yang lain, kemudian Miss Vera kembali lagi ke IG. Coba. oh, oke. Tapi jelas Iya, katanya. suaranya jelas. Tinggal gambarnya yang banyak freezing Udah. begitu. Tempo hari sempat berhasil ketika keluar sebentar, bukan N ya, bukan N, cuman keluar Bukan seperti N, mau, ya. iya, seperti mau buka WA yang misalkan mau buka WA begitu. Kemudian Miss Vera kembali lagi ke Instagram begitu. Sudah. Oh, Sudah. sudah ya? Sudah. Oh, Udah sudah. tes. Oh, oke. Udah Oke, jelas. berarti suaranya jelas. Teman-teman juga dari Bu Merin Blessing dan Wisnu Bagas mengatakan jelas. Agak gema, iya, ada agak gema. Oke. Sedikit ya, Tetapi sebentar. iya. Take it easy, relax. Take it easy, Bu. Oke. Take your time. Kalau begini masih gema nggak teman-teman? Iya, suaranya sudah lebih jelas, tidak lagi Oke, ada gema. Oke. menggema ya. Oke, Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Iman. Thank you for having me at Tanya Mentor ya.
Selamat malam juga, salam kenal dan saya juga thank you Bu, Ibu juga bersedia ngobrol di Tanya Mentor ini begitu. Ah, Oke, apa nih yang bisa saya bantu untuk malam ini? Iya, Hmm. asik. Iya, udah nggak gema kata Bu Merin ya. Dan ada Hmm. Peking Duck. Wah, iya ada Miss Peking Duck Hai. ini. Iya, 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 iya. Oke, udah bagus. Ya, ya Miss Vera, nice Oke. meeting you. This is the very first time. Iya, Tetapi very first keindahan time. teknologi, ya, keindahan teknologi ya. Dengan begitu saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Miss Vera melalui ini tatap muka, tetapi tidak ketemu langsung. Kalau misalkan nggak Iya, ada benar. ini, nggak tahu kapan Nggak bisa pernah. ketemu ya. Nggak pernah. Iya, nggak Puji pernah. syukur, iya. Iya. Yes, yes, yes. Oke. Puji syukur, puji syukur. Senang sekali. Miss Vera, Hmm. eh senang nih, malam ini kita ngobrol hal yang seru di dunia pendidikan gitu ya, khususnya di pendidikan anak, dalam hal tripartite relation begitu ya. Nah, Miss Vera sebelum kita masuk ke sana, boleh nggak cerita sih, Miss Vera, latar belakang, profesi maupun apa namanya organisasi yang Miss Vera bangun ini seperti apa? Supaya teman-teman Oke. bisa mengenal mungkin. Hmm. Sebenarnya Chloe sendiri ini dibangun 8 tahun lalu, tapi saya sendiri sudah Wow. menjadi guru itu sekitar umur saya 15 atau 16, tapi start dari asisten. Jadi kerjaan pada saat itu saya ngangkat tas anak, bantuin anak, kira-kira seperti itu dari yang benar-benar dari bawah gitu. Jadi setelah waktu itu masih Hmm. SMP atau SMA. Jadi tapi level saya teman-teman bisa dengar saya. Oke, balik lagi Pak Imamnya. Ya, 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 mohon maaf. Sepertinya saya ini yang Gap. menghilang tadi ya. Iya benar-benar. Ini It's okay. Don't worry. Kita kan ini kita live kan bump. bincang santai. Lah, iya, iya, live bumpnya seperti ini kalau koneksi ya. Mm-mm. Mohon maaf, ini saya Hmm. nggak dengar. Tadi sempat jadi asisten. Jadi asisten di mana waktu SMA ya? Iya, waktu ya SMP 3 atau SMA 1 gitu kira-kira. Jadi dari Wow, asisten masih guru, muda itu. ya, Iya, iya, ya. iya, iya. Jadi saya ambil part time. Setelah itu kalau di Medan Pak rata-rata kalau kuliah tuh sambil kerja. Jadi saya bekerja tapi akhirnya pernah beberapa kali kerja di bidang lain seperti marketing, staff admin, but kayaknya hati saya terpanggil aja untuk tetap jadi guru. However, saya balik lagi jadi guru. Jadi sempat 3 tahun atau 4 tahun saya stop dunia pendidikan. Tapi kurang lebih berarti saya 20 tahun sudah jadi guru. Wow, 20 tahun. Sekarang saya umurnya Wow, 35. sekarang 35. Iya, Wow, masih muda dan sudah 20 tahun. Berarti benar-benar mulai waktu masih iya, sangat muda ya. iya, sangat sangat Sudah muda. menjadi guru. Wow, luar biasa. Apa yang apa yang menyebabkan Miss Vera ini 20 tahun yang lalu memutuskan untuk masuk ke dunia guru ini? Pada dasarnya awalnya sih tanpa sengaja Pak, karena waktu itu ada beberapa tempat yang butuh asisten untuk Hmm. ngajar anak sih, tapi saya asisten aja, jadi membantu sejenis membantu gurunya, main teachernya untuk perlengkapan anak-anak lah ya pada saat Hmm. mengajar. Iya, Namun dari iya. sana saya melihat sebenarnya dunia ini akan lebih bagus jika anak-anak basicnya kita ajarkan dengan benar. Mereka punya basic yang bagus, kedepannya sudah sangat enak. Namun semakin lama semakin saya sadari sebenarnya masalah utamanya atau poin utamanya atau yang memegang pilar utama dari masalah anak-anak itu bukan di anak-anak itu sendiri, namun di orang tua. Lalu pada akhirnya saya masuk ke dunia parenting gitu. Kira-kira seperti itu. Karena saya pikir anak-anak sebenarnya copy paste loh, copy paste banget. Jadi mereka akan bereaksi sesuai dengan aksi orang tua. Jadi yang pegang kendali siapa? Orang tua kan. Iya, iya, Bener iya, kan? iya, iya, Kita yang iya, pegang iya. kendali dong.
gitu. Jadi Iya. pada saat itu awalnya saya berpikir jika saya ngomong atau saya sebagai guru saja saya bisa ngomong ke beberapa anak, saya bisa mengubah beberapa anak, kayaknya lebih susah, lebih capek lah gitu, istilahnya lebih kerjanya lebih panjang. Tapi jika saya bisa mengubah parenting atau gaya parenting beberapa orang tua, itu akan membawa akibat yang lebih besar untuk orang tua lainnya dan untuk anak-anak yang lebih banyak. Yes, So yes, it yes. comes from parents. It comes from parents gitu. Comes Tapi from parents. tapi saya dulu ada sedikit kesalahan ya Pak. Jadi saya dulu saya banyak menjadi tempat curhatnya anak-anak. Jadi kalau saya jumpa sama parents, saya selalu kayak jadi sejenis ngeluh ke parents. Kenapa Mami begini? Tapi terakhir setelah saya masuk ke dunia public speaking, kebetulan saya juga trainer sekarang, akhirnya saya sadar yang saya lakukan itu sebenarnya caranya salah. Terakhir saya sering buka kelas-kelas parenting untuk semuanya dan itu tidak berbayar. Jadi parents itu juga sebenarnya juga bingung karena ingat loh Pak Imam, kita mau jadi dokter, ada loh sekolahnya. Mau jadi pilot, ada sekolahnya. Mau jadi orang tua, kemana sekolahnya? Ngerti Yes, kan? yes, So agree. kesalahan atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh parents, mereka atau kita semua itu nggak sadar atau kita nggak tahu bagaimana harus bereaksi. Kita cuma mengcopy paste generasi yang lama, which is kakek Yes. nenek atau orang tua kita. Tapi kita nggak sadar sekarang anak sudah 5G dan nggak akan mungkin lagi sama. Sedangkan kita dilahirkan di 3G. Masalahnya kita tidak punya manual booknya. Kita nggak punya manual book untuk mendidik anak tipe begini. Dan ingat, anak adalah benda hidup. Mereka punya perasaan, karakteristik yang berbeda, semua berbeda. So itu sangat unik per case-nya gitu. Jadi saya pikir ketimbang saya ngeluh aja, oke, let us do something for Indonesia. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya akan memberikan kayak tips-tips parenting untuk Indonesia lah gitu, parents Indonesia. Itu basicnya. Wow, Gitu, yes, school for kira-kira parenting begitu ya kira-kira ya. Ya. Wih. Why, halo malam Pak Daniel Lesmana dari Makassar nih. Wah. Wow, halo, Thank you. selamat malam semuanya. Thank you ya. Selamat malam, thank you. Ini ada Bu apa ini? Mom Tumora. Oh, ada Stefanus Devlin. Oke. Thank you semuanya untuk sudah datang di sini. Ada Gioseline. Aduh, ngomongnya saya bisa salah ini ya. Ada Enggak apa-apa. Hapsari. Ada kan yang penting niatnya, niat. Iya. Wow, Bu, 20 tahun. Luar biasa. Berarti istilahnya sudah benar-benar mendalami banget dalam hal parenting, mengerti orang tua, anak seperti apa, begitu ya. Nah, kalau kita melihat hari ini, Bu, atau Miss Vera, di dalam masa pandemi ini, bagaimana impact-nya terhadap kegiatan Miss Vera sehari-hari? Oke, jadi boleh curhat ya nih teman-teman ya. Boleh curhat dong ya. Silakan. Gitu. Oke, jadi kita itu Indonesia itu masuk berita ada si COVID itu sekitar Maret ya. Jadi Februari itu Chloe lagi sebagus-bagusnya. So full, saya baru saya baru sewa gedung baru lagi dan everything's full, sangat bagus. Oke, sebagai pembicara sudah ada beberapa kontrak ke depan untuk beberapa bulan ke depan. So everything was very fine. Tiba-tiba dalam hitungan dalam hitungan minggu itu langsung berbalik 180 derajat. Oke, jadi saya cuma punya dua pilihan. Mau mengeluh atau maju. Oke. Waktu itu benar-benar tough time. Kenapa? Selama saya kerja atau selama saya menggeluti dunia pendidikan, boleh tanya kepada semua guru di Indonesia, tidak pernah ada satu kasus pun yang menyebabkan sekolah itu tutup. This is the first time. This is the first time ever. Oke. Wow. Mau krisis apapun, sekolah tidak pernah tutup. Sekolah merupakan kebutuhan. Yes. Oke.
Jadi saya rasa waktu itu pelajaran yang saya dapatkan adalah saya terlalu di atas angin. Jadi, oke, saya terlalu di atas angin. Saya merasa ini kayak sejenis bisnis atau apa ya, kayak kegiatan yang anti badai lah gitu. Oke, Iya. Bisnis jadi anti krisis. nah, pada saat itu, inilah pertama kalinya kita diberikan batu loncatan. Oke, pada saat itu saya mengumpulkan beberapa guru, waktu itu kita ber-25. Namun yang memberikan saya kekuatan untuk bangkit lagi adalah sebenarnya guru-guru saya. Pada saat itu Chloe 40% murid off langsung. Off. Oke. Dan sisanya minta diskon. Gimana tuh teman-teman, bayangkan. Kita sebagai pendiri diminta diskon loh. Itu kayak saya merasa kok jadi seperti tawar cabai di pasar ya. Oke, ada satu guru saya yang mengatakan kepada saya, oke, Miss, don't worry, we will back to the game. Kata-kata itulah yang sangat saya pegang. We will apa, Bu? We will back to the game. Oh, wow. We will be back to the We'll game. back to the game. Oke. Wow. Pada saat itu, dan ingat, guru itu adalah guru part-time saya saja. Oke, sebenarnya honornya nggak banyak-banyak amat pada saat itu karena dia baru apa. Tapi saya merasa dia saja percaya dengan kekuatan kita atau dia percaya bahwa kita mampu. Kenapa kita tidak percaya? Dan pada saat itu sadar bahwa selama ini Chloe terlalu fokus ke offline. Nah, itulah saatnya pada saat kita work from home selama 3 bulan itu saya switch semua ke online. Dari training guru, ganti kurikulum, edukasi orang tua, menganalisa, mengevaluasi, we do everything that possible. Oke, saya ikut pelatihan, pokoknya ikut apapun dan saya mengerahkan semuanya. Saya lihat, oke, ini benar, saya lanjut. Oh, ini kurang efektif, oke, saya pause atau saya stop atau saya belum waktunya. We do everything. Setelah kita lakukan, kita selalu evaluasi ke customer. Dalam hal ini orang tua. Oke, sampai kita mendapatkan kata kuncinya. Harusnya ya, mungkin kelas online harusnya begini, harusnya interaktif, harusnya seru, harusnya ini, gitu-gitu. Jadi sebenarnya tantangannya bukan hanya di anak dan orang tua. Karena gini, ini semua baru untuk kita semua. Percayalah teman-teman, semuanya baru. Pada saat itu, saya sebenarnya adalah speaker, pembicara offline. Oke, untuk melihat muka sendiri itu rasanya gimana ya? Aduh, malu. Ngerti kan perasaan itu, Aneh Pak? Gitu ya? Aneh kan? Aneh gitu. But saya pikir ini salah satu cara menjadikan ini sebagai batu loncatan. Kita tinggal pilih batu ini batu sandungan atau batu loncatan. And I choose to become batu loncatan. Baru saya kenal banyak teman-teman baru di dunia inilah per-IG-an ini. Akhirnya circle-nya lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan saya belajar hal-hal yang baru dan bisa saya terapkan di Chloe malah. Wow. Sebetulnya Chloe Learning Center ini fokus peserta didiknya kelas berapa sampai kelas berapa, Bu? Kami sebenarnya luas ya, Pak. Ada 1,5 tahun sampai SMA. Namun saya pribadi lebih fokus ke early learning childhood. Jadi ya untuk 5 tahun ke bawah. Oke, SD atau 5 tahun ke bawah gitu. Karena kami fokusnya ke karakter. Setelah saya banyak pada saat pandemi saya banyak ya menjadi host untuk IG Live untuk Pak James Gui, banyak untuk Bapak NLP siapa? Banyak lah pokoknya. Saya lihat dulu contekannya. Jadi banyak yang saya termasuk Pak Ponijan, termasuk banyak beberapa. Jadi yang saya dapatkan dari pembicara itu adalah membangun jati diri anak sejak kecil. Yes. Itu kuncinya mereka dalam mendidik anak. Jadi sama frekuensi dengan Chloe, membangun karakter dan jati diri anak. Siapa sebenarnya saya? Saya itu sanggupnya apa? Ketika anak itu merasa dirinya mampu, ya mereka akan merasa oke, saya akan mau untuk melanjutkannya. Tetapi kadang-kadang
Yang membuat mereka merasa tidak mampu adalah lingkungan yang paling dekat. Ma, nggak bisa buka laptop nih, tolongin dong misalnya gitu kan. Ah kamu gitu aja nggak bisa. Jadi akhirnya anak-anak itu percaya bahwa oh saya memang kurang bisa ya. Padahal bukan itu. Tapi tindakan pada saat itu dia cuma tidak bisa membuka laptop. Bukan dia orang yang tidak mampu. Hati-hati dengan kata-kata kita, gitu kan. Iya, iya. Karena anak itu 100% percaya dengan apa kata-kata orang tua tanpa difilter, Iya, Oke, iya, jadi jika iya. kita ngomong, kita utarakan bahwa mereka nggak mampu, mereka nggak percaya bahwa mereka nggak mampu. So here, Chloe lebih fokus dari karakter anak, jati diri anak. Bagaimana mereka memandang mereka sendiri, diri mereka. Wow. Oke. Ini sangat penting sekali ini teman-teman. Saya sendiri sempat berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, permasalahan jati diri atau karakter daripada peserta didik itu besar sekali. Dan memang saat-saat yang tepat untuk menggarap karakter anak-anak ini memang 5 tahun ke bawah ya, Bu. Miss Pak, Vera saya ya. ingat, saya juga ambil poin ini dari Pak Krishnamurti. Jadi beliau juga mengatakan adalah karakter jati diri, gitu. Dan 7 tahun awal, jika kita lihat dari otak ilmiah, otak kita, struktur otak manusia adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan ilmu, bukan hanya akademik, bukan hanya bahasa tulis hitung, bukan. Ilmu termasuk ilmu karakter anak-anak itu yang paling baik. Mereka langsung serap seperti sponge. Nggak membal loh, Pak. Yes. Kalau sudah SMA, kemudian kuliah, ini perlu ditwist-twist sedikit ini ya. It takes time. Sudah terbentuk, ya. It takes time. It's really wow. Wow, senang sekali nih bertemu dengan seorang pejuang pendidikan juga yang ingin menggarap karakter bangsa ini, begitu ya. Dengan skala kita, dengan lokasi kita. Wow, tapi senang sekali Bu dengan begini membesarkan hati. Kadang-kadang kita menggarap karakter itu kan nggak kelihatan hasilnya ya, Miss ya. Apa tidak sebetulnya, sekarang. Miss? Iya betul, nggak kelihatan begitu kan. Baru nanti beberapa tahun kemudian baru kelihatan begitu kan. Nah, apa yang memotivasi Miss Vera ini dalam mendidik, Miss, supaya tetap bisa fokus? Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, ya Miss-nya kan nggak ketemu tiap hari. Kalau kita ketemu tiap hari, ngelihat anak ini dari lucu sampai nggak lucu lagi, nakal dan lain sebagainya, itu kadang-kadang susah untuk berkata-kata dengan baik begitu. Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada para orang tua yang mengatakan seperti itu, Miss Vera? Gini, cara kita gini, parenting itu atau dalam dunia mendidik anak itu sudah seharusnya kita upgrade. Handphone saja kita upgrade, iOS saja kita upgrade. Oke, sampai situ dulu, oke? Jadi jika kita menerapkan cara-cara yang lama 20 tahun ya, tapi kita berharap bahwa anak kita bisa berubah dan lebih baik dari kita untuk 20 tahun ke depan, kita mimpi kalau bukan kita dulu yang berubah. Oke, it is just a dream. Oke. Jadi bagaimanapun kita harus terbuka dan legowo ya, kayaknya kata bahasa Jawanya legowo, but we need to change, we need to upgrade more. Oke, dengan ketika banyak orang bertanya kepada saya, kenapa saya mesti repot-repot ikut seminar NLP, ikut seminar public speaking, ikut semua seperti itu. Kenapa harus buat seperti gitu? We need to upgrade more, baru bisa balance. Ya, kalau kita mau hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang sama selama 20 tahun terus menerus, atau kita berharap, halo sekarang saja, ayo teman-teman sekarang saja, job itu sudah sangat beraneka ragam. Mereka makan, halo teman-teman, ini sangat bagus, gini-gini, juga mereka udah dapat cuan. Itu tidak ada di 20 tahun yang lalu. Pada saat saya kecil atau kita kecil, job itu cuma apa? Pilot, guru, astronot.
Halo, sekarang udah food blogger, udah YouTuber, udah beda, udah jauh beda. So we need to change. Apa yang memotivasi saya untuk memberikan motivasi untuk orang tua? Halo, come on. Hanya orang, maaf ya, hanya orang gila yang mau, oke, hasil yang berbeda dengan cara yang sama. So siapa yang harus berubah sekarang? Kita dulu. Kita berharap anak kita berubah, generasi kita yang lebih baik, kita dulu. Gitu. Dan saya yakin kita bisa. Jika kita bersama-sama. Saya pernah membaca sebuah artikel mengatakan 60% anak SD sekarang itu akan berprofesi yang hari ini belum ada profesinya. Dan kita ingin memasukkan kepada mereka seperti yang kita miliki dulu ya, tentara, polisi, pilot, dan lain sebagainya, dokter, dan lain sebagainya. Padahal 60% nggak ada. Terus kita suruh hafal. Apa fungsi air? Apa fungsi parabola? Halo! Apa fungsi tape recorder? Tape recorder seperti apanya sudah berubah. So teman-teman, ayo dong. Kita sebagai orang tua, kita gini-gini. Dulu, oke, saya tahu. Jika kita ambil dari negatifnya, dulu jika kita misalnya memberikan hukuman secara fisik, itu orang tua ada kan seperti itu, orang tua malah menyalahkan anak, kamu sih nggak dengar kata gurunya gitu ya kan. Tapi zaman sekarang katanya sudah berubah, jika anak yang dihukum, gurunya yang dicari oleh orang tuanya. Ada kan memang seperti itu, ya kan. Nah, itulah pentingnya komunikasi antara orang tua, guru, dan murid. Jika ada masalah di anak, kita sebagai guru nggak usah ngomong aja. Kita duluan ngomong, orang tua pasti akan ngerti. Selama itu tidak keterlaluan, oke, just go on, ngomong. Oke, bagi orang tua yang tidak bisa menerima, oke, ya sudah, berarti mungkin kita tidak sefrekuensi, kita tidak satu jalur, istilahnya kita tidak satu perguruan lah. Dia maunya Wing Chun, gua maunya boxing, kan nggak satu perguruan, kira-kira. Tetapi ingat loh teman-teman, apapun sekarang hukuman fisik itu sudah ada undang-undangnya, jadi nggak usah deh, gitu. Kita bisa cari cara yang lain, kita bisa cari cara yang lain yang jauh lebih efektif. Iya. Luar biasa ini. Saya bisa membayangkan ini baru ketemu dan ini gambarnya juga masih berhenti dan kemudian dari Anda ngomong ini tadi auranya, suaranya, dinamikanya, you are a great teacher. Thank you so much. I can feel that. Biasanya feeling saya nggak salah sih gitu ya. I can feel that. Dari cara Anda ngomong, excitednya begini, wow, ini guru yang luar biasa ini. Kalau ada yang murid-muridnya di sini silakan komen kerennya bagaimana Miss Vera ya. Miss Vera. Murid saya sudah ada yang kuliah loh. Murid saya sudah ada dari dulu. Saya pernah ngajar dia 2,5 tahun, sekarang sudah kuliah di Taiwan kuliah. Waktu pulang dari Taiwan, dia ketemu saya, Miss, saya sudah dapat beasiswa. So itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Yes. Itu tidak bisa dibayar. Betul. Miss Vera, hari ini itu banyak orang tua stres, gitu ya, melihat studi online. Mereka bilang, saya ini bukan guru, begitu kan, kemudian harus ngajarin anaknya. Guru juga stres pasti, ada tantangannya sendiri. Selain kehidupannya sendiri, juga harus memikirkan dengan keras bagaimana ngajar dengan efektif. Tapi seringkali mereka lupa, anak-anak ini juga stres loh. Anak-anak juga stres ini. Nggak bisa ketemu temannya, begitu kan. Di rumah terus, dan lain sebagainya. Bagaimana Bu, Ibu melihat, bagaimana Miss Vera melihat fenomena ini? Oke, sebenarnya hal yang stres ini bukan karena itu karena kita semua tidak terbiasa saja. This is very new for all of us. Oke, ini karena hal yang baru untuk kita semua. That is why guru juga harus membongkar kembali kurikulum mereka. Dan saya setuju dengan Pak Nadiem, ini saat yang paling tepat untuk bongkar kurikulum. Oke, hanya saja kita butuh waktu. Kita sebagai manusia butuh waktu untuk beradaptasi. It is normal. Oke, gini deh teman-teman, aku asumsinya gini. Kita waktu ini misalnya overweight lah gitu kan.
overweight, kita jarang olahraga. Terus kita di diagnosa sama dokter nih, overweight, harus olahraga turun 5 kilo dalam berapa gitu kan misalnya. Terus kita balik lagi, kita hire PT gitu kan, kita olahraga gitu. Pertamanya pening nggak? Susah nggak? Susah. Awalnya sakit. Kalau olahraga lagi kan sakit. Sama, awal-awal pasti kita semua butuh namanya adaptasi. It's just normal. Oke, tapi nanti ke depannya pasti ini menjadi apa ya, menurut aku kalau dari segi usaha ini menjadi market yang baru loh, bahwa ada kelas online dan kelas offline. Yes. Anak-anak tentu saja butuh teman, butuh guru yang sebenarnya, karena mereka butuh trust, oke? Mereka butuh melihat, oke? Tetapi sebenarnya Chloe sendiri, misalnya saya sudah buktikan ya, bahwa kita sebenarnya sekarang sudah menerima murid-murid yang impossible kalau nggak ada kelas online. Saya bahkan ada murid yang beda pulau. Wow. Bahkan itu sebenarnya kalau kita fokus di online, offline terus, itu nggak akan terjadi. Yes. Oke. The virus atau apapun yang kita tidak bisa kontrol, let it be. Kita nggak bisa kontrol itu. Just fokus apa yang bisa kita kontrol. Yes. Misalnya kurikulum kita, staff kita, protokol kita, cara aktivitas kita. Just control what we can do. Yang lainnya yang kita tidak bisa kontrol, ya sudah. Ya sudah, itu aja gitu. Yeah, nggak apa-apa. Yeah. Ini karena baru-baru saja. Karena awal-awal everybody need new adaptation. Jadi pasti agak sedikit bentrok. Tapi kedepannya pasti sudah lebih baik. Semua orang semua sekarang berlomba-lomba untuk menjadi membuat ini lebih nyaman, lebih enak dilakukan. Iya. Oke. Ini sudah bulan ke-7 kita online learning. Anak-anak sudah mulai tahu sebenarnya. Yang mereka bosen itu sebenarnya teman, mereka butuh teman. That is why kita perlu kasih mereka kegiatan-kegiatan yang beda. Itu aja. Wow. Jadi untuk para guru, berfokuslah kepada apa yang dia bisa lakukan. Berdayakan diri Anda, begitu ya. Lebarkan lingkaran pengaruh Anda. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol, begitu ya. Kemudian untuk para orang tua, yuk beradaptasi, begitu ya. Beradaptasilah. Di satu sisi, kalau dari saya pribadi, saya ada senangnya dalam hal mengajar anak-anak. Apa itu? Saya bisa melihat every response that they make, gitu ya. Kalau misalkan di sekolah saya nggak tahu responnya dia terhadap gurunya seperti apa. Kali ini saya benar-benar bisa melihat respon dia terhadap gurunya, bahkan respon terhadap saya bagaimana. Dan ketika respon itu tidak tepat, maka kita bisa langsung melakukan korektif pada saat itu juga, begitu ya. Itu privilege sebetulnya. Sekaligus kita juga bisa melihat respon yang benar, begitu. Ya, silakan Ibu. Dan kita sudah terlalu lama lupa bahwa orang tua adalah guru pertamanya anak kita. Yes, agree. It has been so long, ini sudah terlalu lama kita melupakan bahwa kita sebagai orang tua, saya sendiri juga punya anak, bahwa saya adalah guru pertamanya anak saya. Yes. Ini momen ini justru mengembalikan hakikat dari pengajaran itu sendiri, bahwa anak akan belajar dari orang tuanya. Seperti buah tidak jatuh tidak jauh daripada pohonnya, kira-kira seperti itu. Wah, merinding saya. Ini saya ketemu orang yang sefrekuensi beneran ini. Yes, the first education yang anak-anak terima adalah family education, begitu ya. Betul, sangat dilupakan, apalagi hidup di perkotaan, orang sudah lupa mikirin tentang kerjaannya dengan sibuk luar biasa, lupa bahwa family education. Yes, this is the time. Dipaksa untuk menghadapi ini agar family education ini benar-benar kembali, begitu ya. Wow, yes. Bu, lantas kita ngomong tentang Chloe Learning Center. Itu non formal ya, bimbingan belajar ya? Iya, non formal. Bagaimana Ibu melihat lembaga Ibu ini mengambil peran di dalam masa pandemi ini? Oke, peran Chloe sebenarnya pada masa pandemi justru lebih banyak karena kita memberikan banyak ilmu pengetahuan via IG, via Zoom,
tidak berbayar, free untuk semua dan bisa diakses untuk semua orang tua se-Indonesia bahkan sedunia. Wih, wow. Bener kan? Yes. Dengan saya banyak, kalau nanti teman-teman mau scroll IG saya, banyak apa ya istilahnya, kalau pemuka terlalu apa ya, orang-orang hebat lah yang berhasil saya undang untuk menjadi tamu saya dalam IG. Oke? Dan kita bisa melihat bagaimana mereka misalnya memberikan leadership pada anak. Jadi orang yang misalnya nggak pernah ketemu dengan Pak James Dwi atau belum pernah tahu dengan Pak James Dwi, akhirnya tahu, oh ternyata Pak James Dwi cara mendidiknya seperti gini loh. Ambil aja yang bagusnya, yang cocok untuk keluarga kita. Banyak pengetahuan di bawah. Bahkan cara mengenalkan keuangan pada anak juga itu ada. Justru peranan Chloe justru jauh lebih banyak dalam memberikan informasi, baik ya, informasi parenting, bahkan cara mengelola hutang untuk kita para ibu-ibu, finansial, semua, and it's free. Saya tidak pungut biaya apapun. So teman-teman boleh scroll ke bawah saja. Kata-kata apa yang harus kita tambah, kata-kata apa yang harus kita hindari, bagaimana agar sesama saudara tidak ada namanya rasa iri, mama sih sayang sama Cece atau gimana, bagaimana, atau kata-kata apa yang men-trigger, so you can access it free. Oke, teman-teman, jadi teman-teman cuma boleh masuk langsung akses saja, langsung cek aja di IG saya. Wow. Teman-teman langsung masuk di Chloe Learning Center gitu ya. Chloe Learning Center Anda bisa cek di situ, scroll, cari, ada banyak sekali informasi yang menginspirasi di sana. Wow. Bu, Pak ya? Iman, saya boleh potong sedikit. Ini ada teman-teman, ada pertanyaan dari Pak Danar Huang 92. Karakter anak ke guru pada saat tatap muka dan online berbeda. Oke, Pak Danar, saya boleh tanya nggak usia dari anak berapa? Jadi begini nih, ada timeline dari manusia dan timeline anak. Oke, umur 1 sampai 3 tahun, anak-anak itu mencontoh atau mendengarkan kata-kata orang tua. Jadi kata mamaku loh, cabai itu pedas. Oke, itu usia 1 sampai 3 tahun. 3 sampai 10 tahun yang mereka dengar itu guru. Jadi sosok yang dianggap superior itu yang itu guru gitu. Jadi kata mamanya misalnya ini warnanya hijau loh, tapi enggak lah, Miss bilangnya putih kok, putih aja lah Mami. Ngerti kan? 3 sampai 10 tahun. 10 tahun sampai 17 tahun, sosok yang menjadi superior untuk anak kita adalah teman. 17 tahun sampai 25, pacar dong. 25 tahun ke atas, pasangan. Jadi, come on, orang tua, kita kadang-kadang cuma punya 3 tahun supaya mereka mendengar kata-kata kita. Yes. Jadi, kenapa berbeda? Karena mereka melihat kita juga berbeda pada saat kita ngomong atau bertingkah laku atau berinteraksi dengan misalnya teman dan dengan dia. Misalnya, pada saat berteman, kita dengan teman kita, anak-anak mencontoh, oh kalau pada saya kalau waktu berteman, misalnya ada merokok loh, atau tidak merokok, akhirnya di rumah ada merokok. Berarti mereka melihat ada dua sisi yang berbeda, dan anak itu mencontoh. Sama saya, guru saya ambil ini, saya sifatnya begini, sama papa saya begini. Tapi ingatlah, itu ada privilege dari orang tua. Kenapa? Jika anak tidak bisa meluapkan apa perasaannya ke Anda, lalu kemana lagi? Lalu ke siapa lagi? Harus dong, dia bisa all out istilahnya, tanpa ada justifikasi dari orang tuanya sendiri. Kira-kira seperti gitu. Ada yang mengatakan, belum punya anak. Ada yang mengatakan jika di rumah nggak dapat, dia akan cari keluar, gitu ya. Jika kasih sayang itu tidak ada, maka dia cari keluar. Ya. Belum punya anak katanya. Oke, nggak apa-apa. Justru sebenarnya parenting itu harus diajar atau harus belajar pada saat kita belum punya anak. Justru itu. Yes. Agree. Toh jadi dokter kita belajar dulu kan, baru kan dapat gelar dokter kan. Sama dengan orang tua. Sebelum menjadi mama, kita belajar dulu ilmunya
supaya kita sudah siap. Oke, karena profesi orang tua adalah profesi yang tidak boleh gagal. Yes. Sebentar, saya sambil cari ini. Oke. Oke. Yes. Bu, saya nggak ngeliat ada beberapa pertanyaan. Semoga kalau misalkan ini nggak ada, Miss Vera juga sambil lihat ya, Miss Vera ya. Oke, siap. Oke. Thank you teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang asik ini. Silakan. Kalau ada punya pertanyaan, kita masih ada waktu ini dengan Miss Vera. Yang luar biasa, bagaimana kita menemukan jati diri daripada anak-anak kita melalui cara yang benar, melalui pembangunan karakternya dan lain sebagainya. Miss Vera di Chloe Learning Center punya berapa guru di sana, Miss Vera? Sekarang kami lebih banyak part time ya Pak. Karena masa pandemi ini pasti banyak ada namanya bukan layoff lah. Beberapa saya rumahkan. Sekarang posisinya 20. Biasanya kami 25. Wih, oke. Jadi, wow, banyak loh itu. It takes time. Yes. Tapi saya pastikan kepada guru bahwa guru-guru saya, staff saya semuanya, masa kita sudah pass the storm. Kapal Chloe ini sudah pass stormnya. Udah melewati storm itu bahasa Indonesianya badai ya. Badai gitu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah balik lagi ke track kita, and we will thrift back. Kita akan naik lagi dan lebih tinggi lagi. Jadi jangan takut. Iya. Apa yang Miss Vera lakukan dalam memimpin timnya? Kadang-kadang punya hati yang seperti Miss Vera punya ini belum tentu bisa tersalur ke semua guru-gurunya. Apa yang Miss Vera lakukan supaya hati Miss Vera dan pikiran Miss Vera ini bisa menular, bisa turun ke tataran guru-guru Miss Vera? Nah, gini, pernah kan kita ada mendengar satu peribahasa, same flock feather of bird will get together. Jadi burung yang punya bulu yang sama akan bersama-sama terbang. Sama dengan kita sebagai teman, satu frekuensi kita akan get together. Oke? Jadi jadi menurut saya kunci paling utama mereka bisa masuk ke teamwork dari Chloe ada pada saat interview. Oke. Kata-kata yang pertama saya nggak terlalu baca soal jenjang ini ya, istilahnya jenjang sekolah mereka terlebih dahulu. Justru pertanyaan saya satu, kenapa mau jadi guru? Kenapa mau jadi pengajar? Guru itu sebenarnya tidak terlalu menghasilkan kalau cuma mengajar. Tapi saya menolak menjadi guru yang miskin. Saya nggak mau jadi dulu apa ya namanya? Ada loh satu film yang sampai gurunya naik sepeda kemana-mana gitu. Yang kasihan banget, miskin banget gitu kan. Aku menolak menjadi guru yang seperti itu. So salah satu cara untuk istilahnya untuk menaikkan strata kita sebagai guru adalah tetap upgrade ilmu kita. Istilahnya gini loh, kalau bahasa kasarnya, mau dibayar lebih mahal, otomatis ilmu kita harus lebih baik. Dan apa yang telah kita lakukan dengan ilmu kita itu yang bisa merubah orang. Misalnya, dengan kita ngajar nih, anak ini bisa berubah dari yang introvert jadi extrovert misalnya, atau anak ini berubah menjadi lebih pede. Orang akan berani bayar lebih baik jika kita bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan lah istilahnya gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sejak di dalam interview itu sudah benar-benar ditanya dan kita kalau perlu ketahui memang benar, karena guru ini kan ngomong panggilan gitu ya. Ada sebuah passion atau panggilan di dalam hati kita. Tetapi berarti Miss Vera, apa pengalamannya sama juga? Berarti Miss Vera ini perlu melalui banyak sekali interview untuk menemukan guru-guru yang baik ini. Karena seringkali yang apply sekian, yang keterima benar-benar dicari sekian loh, Miss Vera. Iya. Betul ya. Dan untuk di Chloe, pendidikan yang, maksudnya bagi saya itu sebenarnya karakter dan tujuan mereka mau jadi guru, bukan pendidikan. Pendidikan itu kayaknya ketiga dan keempat. Belum tentu yang S3, S2 sanggup mengajarin anak-anak. Yes. Oke. So bagi saya, nanti saya juga bakal training. Nanti kita ada tim trainingnya gitu, bakal training, bakal lihat.
bukan masalah orang itu bisa atau tidak, mereka mau nggak, mereka willingness to learn nggak, mereka mau nggak dekat dengan anak ini, mereka mau nggak berusaha untuk, kita udah hidup di zaman yang serba keren, oke? Untuk ngajarin alfabet aja udah ada 100 macam gaya. Jadi bagi saya teknis itu sangat gampang. Tenang lah, kamu nggak tahu teknisnya, oke? Kita kayaknya punya, oke, I will give you kitab sucinya. Gimana sih caranya? Kita, oh anak ini nggak bisa dengan cara begini. Oke, kita cari cara kedua, ketiga, keempat, kelima, banyak cara. Kita punya sebenarnya, asal kita mau mencari cara. Pertanyaannya, are you willingness to help these kids? Itu aja. Apakah kamu punya hati yang ikhlas untuk menolong anak ini supaya bisa, gitu? Itu saja pertanyaannya. Apa ya istilahnya, kalau teknisnya gampang, saya bisa ajarkan. For free juga saya bisa ajarkan. Banyak kadang-kadang dari followers juga WA untuk atau DM untuk ngomong, untuk sekedar konsultasi. Bagaimana saya bisa saya akan kasih konsultasi, saya kasih ini ya, jalan keluarnya seperti apa. Pertanyaannya, kita sebagai guru atau sebagai orang yang lebih besar, kita willingness nggak, kita ikhlas nggak supaya anak kita atau anak didik kita atau anak kita sendiri itu lebih baik. Itu saja. Yes, itu kuncinya gitu ya. Kuncinya adalah dari hatinya seperti apa. Jika hatinya benar-benar sudah mencintai generasi ini, mencintai anak-anak, maka dia akan melakukan mengajar itu dengan baik. Karena mengajar mahasiswa bisa, mengajar profesional bisa. Cuman mengajar anak-anak belum tentu bisa loh, kalau mereka guru yang baik SMA, SMP, ngajar anak-anak belum tentu bisa gitu. Berbeda lagi modelnya gitu ya. Berbeda sekali. Sangat amat berbeda. Yes. Bu, lalu di dalam hal melakukan pengajaran karakter, pendidikan karakter di masa pandemi seperti ini, tantangannya bagaimana, Bu? Jauh lebih besar karena kita nggak bisa ngelihat langsung. Namun kita bisa lihat dari misalnya nih, waktu mereka Zoom nih, misalnya gitu. Mereka ini nggak on kan nggak videonya. Nah, makanya justru pada di masa pandemi ini kita sangat butuh peranan orang tua. Gak ada orang, jadi kalau orang tua tidak bisa jadi pada saat pada saat murid mendaftar, biasanya saya ada interview juga dengan orang tua. Apa sih tujuannya ibu? Apa goalnya? Bagaimana saya bisa membantu? Jadi ekspektasi ibu bagaimana? Oke. Di Chloe kami tetap meminta bantuan dari orang tua. Dengan pandemi atau tidak pandemi, sama. Karena orang tua adalah kunci pertama. Orang rumah itu kunci pertamanya. Mau cepet anak ini bisa, jika mau cepet hasilnya lebih maksimal, oke, di rumah juga diajarin. Atau saya pandu, kita pandu ini sedikit ya gini. So kuncinya tetap pada orang tua juga. Kita bisa memberikan beberapa tas itu tugas, tapi orang tua juga harus lihat gitu. Dan gini, kadang-kadang orang tua ada beberapa orang tua yang masih terjebak pada fokus nilai. Oke, biasanya pada saat saya interview dengan orang tua, saya langsung ngomong, saya langsung tanya sih, apa arti sebuah nilai untuk Anda? Langsung ya? Langsung. Semua orang tua saya tanyain, apa arti nilai? Karena sebenarnya dalam pendidikan itu banyak. Pendidikan karakter, bukan hanya akademik, bukan hanya matematik, itu hanya seperberapa persen dari hidup kita. Yang justru yang akan nanti membuat anak ini sukses. Oke, kita harus bayangkan bagaimana anak ini bisa survive tanpa kita suatu saatnya. Bukan dengan kita. Jadi now we prepare for them. Sakit sekarang atau sakit nanti? Ribet sekarang atau ribet nanti? It's your choice. Oke. Intinya adalah komunikasi deh dengan orang tua. Komunikasi. Dan kami sering. Apapun itu, walaupun anak kami misalnya ada hukuman atau gimana, saya langsung ngomong. Sorry ya Ci, atau maaf ya Miss, saya tadi ada sedikit gini. Saya langsung ngomong. Yang ditegur gini. Teman-teman, semua sebenarnya pada dasarnya manusia itu nggak suka dikritik. Bahkan pengkritik itu juga nggak suka dikritik. Bener kan? Pengkritik itu sendiri juga nggak suka dikritik. Bener kan? Tetapi jika kita berikan masukan yang membangun,
itu bakal diterima nggak? Oke, anak 10 soal matematika, oke, 7 benar, 3 salah. Kalau kita ngomong sama anaknya, ih hebat kamu ya, hari ini 7 benar loh. Anak akan merasa apa? Diapresiasi. Kenapa? Jadi gini, banyak orang tua sekarang itu mengeluh anaknya suka game online. Bener kan? Ayo orang tua, keluarkan nih semua, ya kan? Coba kita pikir-pikir, waktu kita main game online, naik level 1, apa yang diberikan oleh game online itu? You are great, fabulous, you win. Jadi apresiasi, mereka merasa dihargai. Kenapa kita sebagai orang tua nggak melihat dan menghargai itu dulu? Ngerti maksud saya kan Pak? Mereka merasa, wah kalau saya di level ini, saya bisa dapat ini. Jadi mereka merasa saya itu punya power atas game ini. Yes. Anak-anak merasa lebih dihargai. Masa sih games bisa lebih menghargai anak kita daripada kita sendiri? Wow, itu perlu di-highlight ya. Masa sih games bisa menghargai anak kita lebih daripada orang tua sendiri? Karena ketika di games itu kata-kata positifnya muncul semua. Ketika dia berhenti main game, orang tuanya bilang, kamu tuh main game terus, game itu bikin kamu bodoh, game itu bikin kamu titit gitu ya. Tapi gamenya bilang, oh you are great, you win, you earn this one. Wow, yes, it's true. Luar biasa, Miss Vera. Betul, setuju. Luar biasa, Miss Vera. Dari Pak Eryadi. Thank you, Pak Eryadi. Ini ada yang nanya, Pak Yus. Temanya apa ya? Oh iya, saya terlalu excited sampai nggak ngepin gitu ya. Saya terlalu excited sampai nggak nyapa-nyapa loh ini. Saya sangat saking excitednya. Temanya adalah relasi kompak antara orang tua, anak, dan guru dalam pendidikan anak, Pak Yus. Begitu ya. Jadi kita bahas tentang guru, bahas tentang anak, juga bahas tentang orang tua. Begitu. Sorry. Iya, saya mestinya tadi maksudnya very excited. Dipin ya? Iya, it's okay. Ini dipin. Tapi ini very excited ngobrol-ngobrol tentang ini. Wow, Bu Miss Vera, apa namanya? Lantas begini, program-program apa saja yang ada di Chloe Learning Center, Miss Vera? Pada dasarnya beda-beda tingkat tuh bedanya program. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, yang saya bilang pada saat pandemi ini bahkan program kita jadi lebih banyak, lebih beraneka sesuai dengan kebutuhan. Ada orang tua registrasi untuk program science class saja. Ada untuk math saja. Miss, jadi ada beberapa bahkan beliau adalah WNA kewarganegaraan Jepang yang sudah pindah ke Medan tapi belum satu tahun. Jadi anaknya sangat susah berbahasa Inggris. Jadi programnya ambil, Miss, saya bisa nggak bahasa Inggris saja? So justru programnya jauh lebih banyak. Jadi pada dasarnya kami fokusnya di anak-anak sih. Persiapan ke sekolah gitu. Jadi setelah mereka menemukan ke sekolah, setelah di sekolah, nah apa hal yang bisa dibantu? Jadi bimbingan belajar gitu. Tapi justru makanya saya bilang justru di masa pandemi ini lebih banyak program baru karena permintaan dari customer. Jadi malah kami jadi semakin lebih sibuk gitu. Sibuk yang kepala pusing yang membawa berkah deh gitu ya gitu. Pusing yang membawa berkah gitu. Betul. Seringkali anak dulu banyak waktu yang hilang di jalan, begitu kan? Kemudian banyak aktivitas juga. Hari ini tetap di rumah. Setelah pekerjaan sekolah selesai, apa yang harus dilakukan? Nah ini nih ketemu Miss Vera, begitu kan? Ada banyak hal yang bisa dilakukan dan dieksplor, terutama hal-hal yang berbau tentang karakter, begitu ya. Hai Miss Herlina, ya Miss Herlina ZZ, gitu ya. Ada jalan-jalan hemat. Oh, oke. Halo Pak, jalan-jalan Bapak atau Ibu ini ya, jalan-jalan hemat. Thank you. Bahkan untuk beberapa, jika ada beberapa orang tua yang goalnya ingin menaikkan kepercayaan diri, saya ada beberapa kayak challenge gitu, video challenge untuk anak-anak. Mereka tetap buatnya di rumah. Gitu. Jadi yang saya ingin share ke mereka adalah bagaimana kamu melihat kamu itu sebenarnya bisa loh kalau untuk ngomong di depan video, untuk share pendapat kamu dan semua pendapat kamu tuh valuable, bernilai. Nggak usah mikirin grammar dulu, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, nggak usah properti yang keren, nggak usah diedit keren banget. Oke, apa pendapat kamu tentang the best character in your game? Itu aja. Jadi mereka kan merasa pendapat mereka itu dihargai. So, sangat tergantung pada kebutuhan anak terlebih dahulu.
Iya, iya, kebutuhan anak terlebih dahulu. Wah, ini kalau di Surabaya atau di Medan kita bisa lanjut ngopi ngobrol ini tentang pendidikan ini luar biasa. Nggak Betul selesai-selesai. betul. Nggak Ini waktu selesai-selesai ya. nggak sadar sudah hampir 1 jam begitu. Tinggal 5 menit Iya. lagi. Miss Vera, bolehkah memberikan mungkin closing statement gitu atau pesan terhadap teman-teman orang tua atau guru yang nonton sekarang? Oke, jadi untuk papa, mama, rekan-rekan guru semuanya baik trainer, coach, oke, saya tahu di masa sekarang bukan masalah yang paling menyenangkan, oke. Saya tahu tidak mudah menjalani masa-masa sekarang. Namun jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang bagaimana berusaha untuk melewati masa-masa ini dan jadikan ini sebagai batu loncatan untuk kita semua. Oke. Kita ingin generasi emas di masa akan datang. Dan hanya di tangan kita, para papa, mama, guru-guru, anak ini akan lebih jauh lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. So, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wow, powerful. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Jadi para guru, saya tadi ingin menggarisbawahi yang disampaikan Miss Vera tadi. Para guru, kali ini impact Anda bisa menjadi semakin luas. Tidak hanya di dalam lingkup lokasi Anda, tetapi bisa seluruh Indonesia. Begitu ya. Para orang tua, ingat anak-anak kita adalah titipan. Titipan masa depan, titipan dari atas, untuk kita didik bukan sebagai benda, tetapi sebagai makhluk hidup. Dan anak itu bukan cuma anak, begitu ya, tetap anak terus, tapi anak ini juga adalah manusia yang akan menjadi hebat suatu ketika, begitu ya. Wow, ini ada Bro Agus, Sky Sea Travel. Terima kasih Sis Vera dan Bro Imam atas sharingnya. Yes, sangat bagus sekali. Yes, Bro Agus sangat menginspirasi, luar biasa. Ini masih ada waktu 3 menit, tak apa-apa, lanjut santai, begitu kan? Kalau teman-teman punya masalah atau misalnya hal yang perlu dikonsultasikan, boleh DM ke kami ke Chloe Learning Center. Saya akan bantu apa yang bisa saya bantu. Yes, yes, Okay, yes. and it's free. Wow, oke, thank you, Miss Vera. Thank you sharingnya dari BM, BM Mangolio Silalahi. Oke, Bu Niken, thank you sharingnya. Ya, thank you. Ya. Anda bisa kunjungi di Chloe Learning Center. Anda bisa klik di atas ini profilnya Miss Vera. Anda Chloe Learning Center. Centernya pakai sentre ya. Kemudian Anda bisa follow di Chloe Learning Center itu dan Anda bisa cari informasi-informasinya. Kalau Anda butuh informasi lebih jauh, Anda bisa langsung DM ke Miss Vera, begitu ya. Anda sudah bisa melihat auranya, bisa melihat excitement-nya ketika men-sharingkan tentang sampai ke pendidikan Surabaya ini. Nggak, Pak? Sampai ke Surabaya nggak? Iya, sampai ke Surabaya, begitu kan. Luar biasa, saya juga ikut semangat ini ya. Besok kan saya juga masih online studi sama anak-anak saya kan. Ciayo. Ciayo. Ini juga ada dari Pak Danar Huang. Terima kasih Miss Vera dan Koko Imam. Wah, thank you dipanggil Koko ini. Luar biasa gitu ya. Yes, luar biasa. Thank you. Saya jadi lebih muda nih ya dipanggil Koko, asik. Kan saya tanya, Bapak lebih enak dipanggil Pak atau Koko? Anything actually. Both is okay actually. Ya. Miss Vera, ini masih ada 1,5 menit nih. Keunikan, mungkin bisa keunikan Chloe Learning Center. We teach from heart. Wow, langsung ya, we teach from heart. Oke, apapun yang dilakukan dengan hati, dengan sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu saja. Wow. Terima kasih ya teman-teman. Yes. Great teachers teach from heart. Great teachers inspire. Good teacher teach. Great teacher inspire. Dan itu pasti mulai dari hati. Dan teman-teman, kadang-kadang pahlawan itu datang tidak dengan jubahnya. Kadang-kadang pahlawan itu datang dengan nama seorang guru. So, teman-teman, Anda adalah guru dari anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia mencontoh kita semua. So,
So start from now, let us do this together. Let us rock Indonesia together. Rock the game. Yes, thank you so much. Thank you Let's ya. build Indonesia Oke. together. Generasi emas, merinding saya. Generasi emas, kita bangun bersama-sama Indonesia.